Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilastia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya aspek pasar dan pemasaran. Dalam memahami pasar dan strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk membangun bisnis yang sukses. Dengan menganalisis tren, peluang, dan pesaing di pasar, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Dalam analisis pasar, dalam memahami tren dan peluang, yang pertama yaitu mengidentifikasi tren. Perhatikan perubahan perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Tren ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Dan yang kedua yaitu analisis segmen pasar. Pelajari karakteristik demografis, geografis, dan psikografis pelanggan potensial. Ya, ini akan membantu menetapkan target yang tepat. Dan yang ketiga yaitu mempelajari pesaing. Ketahuilah, kekuatan dan kelemahan pesaing ini dapat membantu mengembangkan strategi diferensiasi yang kuat. Strategi pemasaran dalam membangun brand dan menarik pelanggan. Yang pertama yaitu positioning merek. Tentukan citra, nilai, dan keunikan merek untuk membedakan dari pesaing. Dan yang kedua yaitu membuat konten yang menarik. Ciptakan konten yang relevan, menarik, dan bermanfaat untuk para pelanggan. Dan yang ketiga yaitu saluran pemasaran. Pilih saluran distribusi dan komunikasi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar. Dan yang keempat yaitu loyalitas pelanggan. Terapkan program untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan dalam segmentasi pasar, mengidentifikasi kelompok sasaran. Yang pertama yaitu demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu geografis. Yang pertama yaitu lokasi, ukuran kota, iklim, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu psikografis, yaitu seperti gaya hidup, kepribadian, nilai, sikap, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu perilaku, seperti pola pembelian, kebiasaan, loyalitas, dan lain sebagainya. Dan ada juga bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Produk ini mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar dengan kualitas fitur dan desain yang menarik. Dan yang kedua yaitu menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan, serta mempertimbangkan biaya dan daya beli pelanggan. Dan yang ketiga yaitu distribusi. Pilih saluran distribusi yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan di lokasi yang nyaman. Dan yang keempat yaitu promosi. Lakukan kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif melalui berbagai sosial media dan lain sebagainya. Dan ada juga analisis pesaing. Memahami kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pesaing. Pelajari produk, harga, strategi, dan pasar pesaing langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua yaitu menganalisis kinerja. Bandingkan kekuatan dan kelemahan pesaing baik dari segi kualitas, fitur, pelayanan maupun reputasi merek. Dan yang ketiga yaitu strategi diferensiasi. Manfaatkan celah di pasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Dan ada juga pengukuran kinerja pemasaran seperti metrik dan analitik. Yang pertama yaitu lalu lintas, tingkat kunjungan dan interaksi di saluran digital. Yang kedua yaitu prospek, jumlah dan kualitas calon pelanggan yang teridentifikasi. Dan yang ketiga yaitu konversi, rasio pengunjung yang menjadi pelanggan atau pembeli. Dan yang keempat yaitu retensi, tingkat loyalitas dan pembelian berulang dari pelanggan. Dan kesimpulan yang dapat
saya ambil yaitu yang pertama adalah memahami pasar, seperti analisis tren, peluang, dan pesaing. Dan yang kedua yaitu menyusun strategi, yaitu seperti segmentasi, positioning, bauran pemasaran. Dan yang ketiga yaitu mengukur kinerja seperti metrik dan analitik pemasaran. Dengan memadukan analisis pasar, strategi pemasaran, dan pengukuran kerja, perusahaan dapat membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.